Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Gilas. Ada yang bertanya kepada saya, Bang, betul nggak di Indonesia hanya ada 3 orang yang mendapatkan pangkat tertinggi bintang 5? Saya jawab, ya, betul. Teman-teman, yang harus kita tahu adalah pangkat bintang 5 itu bukan pangkat biasa. Itu adalah pangkat tertinggi dalam bidang militer. Itu adalah penghormatan khusus yang diberikan oleh negara kepada orang-orang tertentu. Di Indonesia hanya terbatas, hanya 3 orang. Bahkan di Amerika sendiri, terakhir pemberian penghargaan ini dilakukan pada saat Perang Dunia Kedua. Setelah ini tidak ada lagi. Karena orang yang mendapatkan penghargaan ini tidak hanya harus sukses dalam bidang militer, tapi dia juga harus punya pengaruh secara nasional dalam menentukan arah bangsa dan sejarah sebuah bangsa. Lalu siapa di Indonesia yang mendapatkan penghargaan itu? Kita mulai dari yang pertama, yang paling tua secara usia. Sosok ini adalah sosok yang sangat besar. Kita tentu mengenalnya. Beliau adalah Jenderal Besar Sudirman. Sudirman, seperti yang kita tahu, beliau adalah sosok kunci dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat agresi militer 1 dan 2. Secara usia, beliau memang sangat muda. Beliau hidup selama 34 tahun, tapi kontribusinya, perjuangannya luar biasa. Beliau tidak hanya berani, tapi beliau punya integritas dan religiusitas yang luar biasa, dan itu diakui oleh para prajuritnya, para teman seperjuangannya, oleh rakyat Indonesia, dan tentu oleh musuh-musuhnya. Yang kedua, orang ini lebih muda, selisih 2 tahun sekian bulan oleh Jenderal Sudirman. Orang ini adalah orang yang sangat jenius. Dia tidak hanya pintar dalam perang, tapi juga sangat jenius dalam membuat sebuah teknik-teknik strategi peperangan. Beliau bahkan seorang penulis buku, dan buku-bukunya menjadi inspirasi dan referensi utama para pejuang Vietcong yang ada di Vietnam. Kita pernah mendengar kisah perjuangan perang Vietnam, di mana tentara Amerika begitu kewalahan, bahkan bisa dibilang Amerika kalah dalam perang tersebut. Perang tersebut adalah perang gerilya yang dilakukan oleh para pejuang Vietcong melawan Amerika. Sejarah-sejarahnya, strategi mereka didapatkan dari buku-buku yang ditulis oleh tokoh besar ini. Beliau adalah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Di Indonesia, jenderal ini menduduki peran penting. Dulu dia sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, yang kemudian saat ini posisinya ditempati oleh Jenderal Maruli Simanjuntak. Beliau menggantikan posisi Bapak Jenderal Agus Subianto, karena Jenderal Agus Subianto diangkat menjadi Panglima TNI saat ini. Oke, itu yang kedua, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Dan yang ketiga, yang terakhir yang tidak kalah penting, secara usia lebih muda karena selisih 5 tahun dari Jenderal Sudirman. Orang ini memang seorang militer, tapi kita mengenalnya lebih dari itu. Beliau dikenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Beliau punya program yang diberi nama Repelita. Program ini sangat terkenal saat itu, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Di masa beliau ini, Indonesia mampu swasembada pangan luar biasa. Tidak ada impor-impor, yang ada kita ngasih keluar, ekspor dan sebagainya. Beliau terkenal sebagai presiden yang sangat lama, bahkan paling lama di Indonesia. Kita tahu bahwa beliau menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Kalau dikonversi saat ini, beliau menjabat selama 6 periode lebih 2 tahun. Siapa dia? Tentu kita semua paham, dia adalah Sang Jenderal Besar Soeharto. Jenderal Besar Soeharto sampai saat ini wajah-wajahnya masih sering kita lihat. Bahkan ketika
menjelang pemilu, wajahnya berseliweran ke sana ke sini dengan tulisan "Piye, penak zamanku toh?" Itu tagline yang sangat terkenal. Meskipun bukan buatan dia. Tapi yang pasti Jenderal Soeharto, di luar segala kontroversinya, beliau adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perjuangan Indonesia. Oke teman-teman, itu tadi 3 orang yang mendapatkan penghargaan bintang 5 di Indonesia. Sekali lagi, yang pertama adalah Jenderal Sudirman, yang kedua Jenderal Abdul Haris Nasution, yang ketiga adalah Jenderal Soeharto. Oke teman-teman, Gelas Sejarah, itu dulu cukup. Semoga bermanfaat. Salam Gila Sejarah.